Ya, shalom kekasih Tuhan, apa kabar semua? Malam ini saya sendiri bersama Ibu Dian dan Shalom. Samuel sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Nah, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar dari firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Dan biarlah firman-Mu menguatkan, mengingatkan kami, menegur dan menghibur kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, malam ini saya akan share tentang maksimalkan karisma-Mu. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya akan baca sekali lagi. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi dikatakan apa saja yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau saudara mengerjakan sesuatu, melayani, motivasi saudara benar, maka Anda tidak mudah kecewa, tidak mudah tawar hati, tidak mudah patah hati, ya. Dan kita harus cek, kalau kita melayani untuk Tuhan, maka kita siapkan diri untuk menjadi pribadi yang dewasa. Nah, berbicara mengenai karisma, hal karisma itu luar biasa. Karisma itu anugerah Tuhan. Dan setiap orang punya karisma masing-masing, berbeda karismanya. Dan kita juga belajar, jangan sampai kita menyia-nyiakan karisma yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Tapi jangan pula menyalahgunakan karisma untuk kepentingan diri sendiri. Memang karisma adalah suatu daya tarik yang dapat menarik orang datang kepada kita, tapi kalau kita menggunakan karisma dengan benar, semua karisma kita, ketika orang tertarik kepada kita, kita bawa kepada Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaannya Tuhan. Jangan sampai kita ini membuat Tuhan didukakan karena karisma yang kita miliki. Kita bisa belajar. Ada orang memiliki karisma yang luar biasa. Contohnya Yusuf, contohnya Daud. Tapi kalau kita melihat Absalom, dikatakan dalam Alkitab terjemahan baru, wajahnya itu cantik. Saking tampannya, karena sangat tampan sampai ditulis cantik. Dan kita bisa melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dikatakan Alkitab berkata sempurna. Artinya memang tidak ada seorang pun yang sempurna, tapi tidak ada orang yang bisa melihat cacatnya. Tutur katanya baik, daya tariknya luar biasa, namun sayang, di akhir hidupnya dia mati dengan mengenaskan. Karena semua karisma yang dia miliki untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Dan mari kita belajar bahwa kalau kita mau memaksimalkan karisma yang ada pada kita, yang pertama jangan egois. Belajar dari Absalom, kita bisa melihat dia egois. Dia mementingkan dirinya sendiri, bukan mementingkan kepentingan rakyat Israel. Tetapi lihat bapaknya, sekalipun bapaknya modelnya playboy, tetapi dia mengutamakan kepentingan rakyat dan selalu bertanya kepada Tuhan ketika mau berperang, ketika mau melangkah, bertanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau belajar bahwa orang egois itu berfokus kepada diri sendiri. Ya, yang pertama kita belajar, kalau kita mau memaksimalkan karisma kita, jangan egois. Orang egois itu berfokus kepada diri sendiri. Nah, yang kita harus lakukan sekarang adalah
mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita, sehingga kita ini peduli dengan orang lain. Bantulah, tolonglah orang lain menemukan tujuan hidupnya. Bantulah, tolonglah orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Bantulah, tolonglah orang lain menemukan potensinya, menemukan karunia-Nya. Dan saya percaya ketika kita membantu orang lain, ketika kita menolong orang lain, suatu hari ketika kita membutuhkan pertolongan dan bantuan, ada saja cara Tuhan untuk menolong dan membantu kita. Nah, saya menulis begini, karisma Anda semakin maksimal saat Anda tidak egois dan Anda suka menolong orang lain. Pasti, ya, karisma Anda akan semakin maksimal ketika Anda tidak egois, mengutamakan orang lain, suka menolong orang lain. Nah, itu yang pertama, jangan egois. Yang kedua, jadilah jembatan. Jadilah jembatan yang menghubungkan. Sebab jembatan itu berfungsi menghubungkan, bukan memisahkan. Misal ada sebuah sungai dari sebuah daerah ke daerah yang lain, andai kata tidak ada jembatan, maka orang harus pakai perahu, pakai kapal, membutuhkan waktu. Tetapi kalau ada jembatan bisa lebih cepat. Mari kita belajar menjadi jembatan yang menghubungkan dan bukan memisahkan. Seperti tembok. Tembok itu tinggi menjulang, tujuannya ada batas. Dan bukan hanya batas, ternyata tembok didirikan untuk menjadi pembatas dan pemisah. Ingat kisah tembok Berlin? Dulu ada Berlin Barat, ada Berlin Timur, sampai tembok itu dihancurkan. Tidak ada yang namanya Jerman Barat dan Jerman Timur. Sekarang satu Jerman. Itu hal yang luar biasa terjadi. Pemulihan hubungan, tidak ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Semuanya satu Jerman. Nah, kekasih Tuhan, hal yang pertama berbicara jangan egois, yang kedua jadilah jembatan, dan yang ketiga sekarang bersikap benar dan baik. Kita perlu punya sikap yang benar dan baik. Ini esensi dari karisma. Kalau Anda punya karisma, Anda akan semakin maksimal ketika Anda punya sikap dan respon serta reaksi yang benar dan baik. Dan kalau Anda punya sikap yang benar dan baik, diawali dengan sikap yang benar dan baik, maka Anda akan melihat bahwa setiap problema, setiap peristiwa, setiap masalah yang terjadi boleh saja, tetapi ketika kita punya sikap yang benar, yang baik, maka kita akan menyikapi semua permasalahan itu dengan hati yang tenang, dengan berpikir yang matang. Kita menjadi orang yang dewasa. Orang yang tidak dewasa, dia akan terburu-buru marah, terburu-buru kecewa, terburu-buru pahit hati. Hari ini saya mendorong saudara, ketika kita bersama-sama menyaksikan tayangan ini, mendengarkan firman Tuhan, dan mau belajar melakukan firman Tuhan, kalau Anda punya karisma Anda mau makin meningkat, makin berkembang, perhatikan baik-baik, milikilah sikap yang benar dan baik. Sikap Anda akan dilihat oleh orang di sekitar Anda. Ketika ada orang mengkritik Anda, ketika ada orang memperlakukan Anda dengan tidak baik, apakah Anda tetap baik? Apakah tutur kata Anda tetap manis? Bukan dibuat-buat, apa adanya. Dan itu butuh proses, tidak mudah. Kita seringkali maunya membela diri, mau membalas. Tetapi ketika kita belajar berespon dengan benar, dengan baik, memiliki sikap yang benar dan baik, maka promosi yang datang dari Tuhan itu menjadi bagian saudara. Dan yang namanya karisma saudara akan makin mengkilap, makin terlihat. Cara kita menghadapi masalah itu akan memaksimalkan karisma kita. Dan kekasih Tuhan, respon dan reaksi Anda akan memengaruhi karisma yang Anda miliki. Karisma Anda membuat orang-orang di sekitar Anda akan melihat memang benar orang ini dewasa di dalam Kristus. Dan kekasih Tuhan yang keempat, yang terakhir,
Tetap asah dan kembangkan kelebihan dan kekuatan Anda. Mungkin karena kita sibuk menolong orang lain, sibuk membantu orang lain, sibuk memaksimalkan orang lain, sibuk mengutamakan kepentingan orang lain. Jangan lupa, Anda punya kelebihan, Anda punya kekuatan yang perlu Anda asah, yang perlu Anda latih. Tuhan mau Anda tetap bertanggung jawab dengan karunia, talenta, kecakapan, dan segala yang dipercayakan Tuhan kepada Anda. Anda bertanggung jawab mengembangkannya, memaksimalkannya, melipat gandakannya. Jadi, sekalipun Anda banyak menolong orang lain, jangan lupa untuk mengasah dan mengembangkan diri Anda. Dan kalimat saya yang terakhir sebelum kita berdoa, syukuri. Ya, syukuri apa yang ada pada kita. Jangan mengeluhkan dengan apa yang tidak ada pada kita. Syukuri apa yang ada pada kita, kembangkan dengan sungguh-sungguh, dengan bersyukur, dengan bersukacita. Dan saya percaya setiap kepercayaan Tuhan yang kita syukuri dan kita kembangkan, semuanya akan berkembang dengan maksimal. Nama Tuhan dimuliakan dan karisma saudara akan makin berkembang. Ingat baik-baik, karisma adalah daya tarik orang untuk datang kepada kita. Tetapi kalau kita tahu karisma yang datang dari Tuhan itu luar biasa, mari ajak orang datang kepada kita untuk diperkenalkan kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersama dengan para kekasih Tuhan. Mereka memiliki karisma masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi sumber karisma itu datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kami memiliki karisma, kami mau mengembangkannya, mau memaksimalkannya, dan kami percaya setiap karisma yang datang dari Tuhan, kami mau sungguh-sungguh kerjakan, kami mau sungguh-sungguh maksimalkan, dan lewat tempaan, lewat kritikan, lewat masalah-masalah yang terjadi, yang semuanya Tuhan izinkan dengan tujuan mendewasakan kami, biar kami makin melekat erat dengan Tuhan, makin takut Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Dan kami percaya malam ini ketika kami berdoa, kami mau koreksi diri, kami mau cek and recheck keberadaan diri kami. Apakah kami mudah tersinggung? Apakah kami menjadi orang yang mudah marah? Apakah kami menjadi orang yang mudah kecewa, mudah pahit hati? Dan malam ini ampuni kami Tuhan, kalau kami memiliki sikap yang seperti ini, memiliki karakter yang seperti ini. Kami mau berubah, sehingga kepercayaan demi kepercayaan yang datang dari Tuhan makin berlimpah dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan, berespon dengan benar, bersikap dengan benar dan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, semua kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami, biarlah mereka mengalami terobosan-terobosan dari Tuhan. Kami tahu situasi ekonomi hari-hari ini sedang tidak baik, tetapi bersama dengan Tuhan kami setiap hari berkata, hari ini adalah harinya Tuhan. Dan malam ini kami berkata, malam ini adalah malamnya Tuhan. Tuhan menciptakan siang dan malam supaya kami menikmati dan bersyukur kepada Tuhan senantiasa, sehingga kami dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Hamba berdoa, kekasih Tuhan diberi kekuatan, diberi hikmat, diberi pertolongan oleh Tuhan, baik sebagai karyawan maupun sebagai pemimpin. Tuhan sudah memberikan hikmat kekuatan masing-masing kepada anak-anak Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat yang sedang sakit, Bu Silvi yang ada di Kebun Jeruk Siloam, dan rekan-rekan yang lain yang sedang mengalami COVID-19, keluarganya, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di kota-kota lain di berbagai negeri. Kami berdoa, Tuhan menjamah kesehatannya, Tuhan menjamah keluarganya. Dan kami berdoa ya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik Kau nyatakan buat setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah studi. Tuhan berkarya, Tuhan tolong, Tuhan memberi hikmat. Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus hiburkan kami, Roh Kudus berikan pencerahan buat anak-anak-Mu
yang sedang bergumul, yang sedang mau mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan yang baru baik di rumah mereka, untuk berusaha mengembangkan karunia mereka, talenta mereka, kepercayaan Tuhan berikan. Baik itu hasil pekerjaan tangan mereka, hasil pekerjaan yang lain, Tuhan mengurapi dengan khusus. Dan malam ini juga kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Biarlah hikmat-Mu turun buat Presiden Jokowi, sehingga lewat hamba-Mu ini, bangsa negeri ini dapat dipimpin, diarahkan dengan benar dan baik. Sehingga penduduknya makin disiplin, makin tertib, dan menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa, biarlah ketika kami menjalani malam ini dan menyongsong hari esok, kami percaya perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan, dan segala yang terbaik dari Tuhan sudah Tuhan nyatakan buat kami. Kami mau belajar menjaga hati, kami mau belajar menjaga hidup kami, kami mau belajar berespon dengan benar dan baik, dan kami mau belajar setiap peristiwa demi peristiwa, masalah demi masalah yang Tuhan izinkan terjadi, untuk mendatangkan kebaikan dan kedewasaan dalam kehidupan kami. Sekarang turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang siap menerima berkat Tuhan. Katakan bersama, amin. Esok malam kita berdoa bersama lagi. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.